Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini saya akan menjelaskan tentang eh, subnetting ya. Jadi teman-teman kemarin pada bingung bagaimana cara pembagian klien agar tidak bentrok dengan IP yang lain. Sini sudah saya siapkan untuk gambarnya. Ini ya. Anggap aja di sini kemarin kita ada pembagian sekitar 6 user, 40 user, dan 7 user. Nah, kita harus tahu dulu nih kalau 6 user itu kita harus menggunakan slash berapa. Kalau misalkan 6 user itu hanya benar-benar untuk klien semua, nggak ada yang diambil router, maka kita bisa menggunakan yang 8 ya, slash 8. Slash 29. Nah, kalau misalkan kita geser lagi nih. Oh, ternyata si router memakai, maka kita harus menggunakan yang slash 16, jadi di atasnya. Nah, kemudian di sini user 40 kita jelas menggunakan yang 64 ya. Klien 64 atau kelompok yang 64. Di sini ada juga yang namanya user 7, berarti kita menggunakan yang 16. Oke, masuk di pembagian ini. Jadi di atas saya pas sama ya, seperti minggu lalu saya menggunakan Speedy. Jadi di atas saya itu ada IP 1.1/24. Nah, kebanyakan teman-teman tuh pada lupa ketika nyeting di sini menggunakan IP yang sama. Nah, di router ini yang terhubung ke atas itu kan Ethernet 2 tuh. Nah, Ethernet 2, maka Ethernet 2 itu di sini dikasih IP yang menjadi kliennya ini. Misalkan di sini 192.168.1.1/24. Artinya dia mempunyai ring 0 sampai dengan 256 ya, slash 24. Kita lihat di sini. Oke. Segini itu semua segini itu slash 24. Nah, dari mana slash 24? Nah, ini ada IP kelas C ya. Di sini oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat. Di sini 8, 8, 8, 8 ya. 8, 8, 8. Kalau kita lihat 8 tambah 8 di sini 16, tambah 8 lagi 24. Jadi posisi 24 itu hanya menghitung bit yang di belakang ini. Jadi totalnya ada 8. Dimana setiap bitnya itu mempunyai arti di power of pangkat 2 ya. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Artinya satu blok sini mempunyai nilai 256. Nah, dihitungnya dari 0 sampai dengan 255. Seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan slash 24 di sini ya, nah, maka usernya adalah ini 0 sampai dengan 255. 0 sudah dipakai untuk network, 255 sudah dipakai untuk broadcast. Sedangkan dalam foto ini 1 juga sudah dipakai untuk atas. Maka kita tinggal nambahin aja berapa nih usernya di sini. Maka tinggal tambahkan 1.2 bisa, 1.3 bisa, 1.4 bisa, sampai dengan 1.254 itu juga bisa teman-teman. Kalau di atasnya ini adalah 5.1/24, berarti di sini juga 5.2/24, 5.3/24, sampai dengan 5.254/24. Maka dia akan otomatis terhubung ke sini karena satu jaringan, satu network. Nah, beda cerita kalau misalkan di sini slashnya 24, tapi teman-teman di sini yang diganti adalah depannya nih. Satu ini diganti 10, maka nggak akan pernah bisa connect teman-teman. Karena kita melihat subnetnya di sini adalah slash 24. Oke. Sama nanti pembagiannya di bawah. Dan ini 1.1 yang nantinya akan menjadi sebuah portal atau gateway-nya teman-teman. Jadi gateway itu adalah portalnya ya. Nah, ini 192.168, anggap aja di sini saya menggunakan IP 1.11 ya. Nah, seperti pada video kemarin, maka gateway-nya mana? Gateway-nya adalah 1.1. Tapi kalau di sini saya ngasih 5.1, apakah gateway saya bisa terhubung sama sini? Tidak. Karena tidak satu jaringan, otomatis nanti di gateway-nya itu akan merah atau biru saat nyeting gateway-nya. Oke, lanjut. Kemudian ada perintah misalkan nih, atau ada permintaan untuk kliennya dibikin satu blok IP aja. Misalkan seperti ini ya. Untuk klien gunakan IP 192.168.54.1/24. Artinya sudah disediakan IP 54 titik sekian yang jumlahnya 0 sampai dengan 255 teman-teman.
Nah, coba aja bayangkan jumlahnya 256 ya kalau dihitung dari 0 ya. Maka di sini ada 256 dikurangi 6 berapa? Masih ada 250. Dikurangi ini 40 masih ada 210. Dikurangi 7 masih ada 203. Jadi kita hanya perlu menggunakan IP ini saja sudah cukup untuk membackup 3 kelompok user ini teman-teman. Jangan sampai nanti udah ada perintah seperti ini teman-teman, biar enak diganti lagi 53, 54, 53, 52, 51 yang di bagian 54-nya ini ya. Nah itu jangan, tergantung perintahnya teman-teman. Oke, sekarang saya akan coba mempraktekkan di sini untuk pembagian subnetnya. Jadi di sini misalkan ada 6 user, berarti saya pakai yang 16 ya. Di sini saya pakai yang 64 ya, karena pengelompokannya kayak gitu, dan di sini saya pakai yang 16. Kita coba lihat untuk Excel-nya di sini. Ini kalau dibagi per 8, saya mulainya dari 8 aja, jangan dari 1, nanti kelamaan atau Excel-nya terlalu panjang. Oke, kalau saya pembagiannya adalah 8, di sini berarti slash-nya berapa? Oke, kita coba di sini slash 24, 24 slash 25 slash 26 slash 27 slash 28. Nah ini slash 24 itu jumlahnya tadi berapa? 256 128 slash 26 64 slash 27 32 slash 28 16, kemudian slash 29 berapa? 8. Nah, berarti di sini saya menggunakan yang slash 8 teman-teman. Slash 8, slash 29 ya, slash 29. Artinya usernya ada 8. Nah, kalau pembaginya slash 29, nah di sini ya, maka pengelompokannya adalah per 8. 8 bit, 8 user, 8 user, 8 user, 8 user, 8 user sampai dengan sekian. Totalnya ada 256. Ini kalau saya menggunakan slash 29. Oke, saya pakainya kelompok 8 yaitu slash 29. Maka areanya adalah 0 sampai 7, 8 sampai 5. Terus di sini ada berapa ini? 16 sampai dengan 23, 24 sampai dengan 31 dan seterusnya sampai sini ya teman-teman ya. Nah, beda kalau saya menggunakan di atasnya. Nah, di sini 16 ya, pemotongan 16. Jadi di sini ada slash 28. Nah, kalau slash 28 berarti user saya adalah 16 ya. Maka area di sini adalah 0 sampai dengan 15. Ambil yang belakangnya aja teman-teman, depan sama belakang. Nah, di sini ada 16 sampai dengan 31. Nah, di sini ada 32 sampai dengan 47. Di sini ada 48 sampai dengan 63. Seperti itu ya teman-teman dan seterusnya. Begitu juga dengan yang 32. 32 0 sampai dengan 31. 32 kedua adalah 32 sampai dengan 63. Tapi ingat ya, depan itu sama belakang itu sudah dipakai. Jadi 0 sampai 31 di sini 31-nya udah dipakai, 0-nya udah dipakai. Kalau kelompoknya 32. Kalau kelompoknya 16 maka 0 dipakai, 15 dipakai. Sudah dipakai ya. 0 network, 15-nya adalah broadcast dan seterusnya. Nah, karena di gambar ini saya menggunakan slash-nya adalah slash 16, ya, slash 16 ini ya. Maka yang pertama adalah kita akan menggunakan satu blok ini. Satu blok ini saya pakai. Nah, berarti mulainya 0 sampai dengan 15 ya. Ini sudah saya pakai nih, udah mati. Ini udah hilang. Saya hitamkan. Katakan seperti ini. Untuk membackup di user ini. Maka IP saya di sini adalah 192.168.54.1 slash 16 tadi berapa? 28 slash 28. Nah, di sini saya menggunakan IP nih. 192.168.54.1 slash 28. Nah, usernya adalah ini 0 sampai dengan 15. Oke. Kemudian ini saya taruh di sini aja deh. Biar
Oke ya. Kemudian user kedua atau kelompok user kedua 40. Saya menggunakannya berapa teman-teman? 64. 64 ini ya. Area 64 ini. Nah, kalau saya menggunakan IP misalkan di sini. Ini slashnya 28. Saya menggunakan slash 27 misalkan. Oke ya. Di sini 27 32. Cukup nggak untuk membackup 40? Nggak bisa teman-teman, saya harus menggunakan slash di bawahnya yaitu 64. Nah, slash 27, sorry 27, di sini slash 26. Nah, nggak bisa, saya harus menggunakan slash 26 biar dapat 40, karena 32 itu lebih kecil daripada 40. Maka saya menggunakannya 64 teman-teman. Ya, oke, di sini slash 26. Untuk kelompok kedua nih, untuk membackup yang di sini. Slash 26. Nah, kalau saya ngambil di sini, maka mulainya adalah 0 sampai dengan 63 teman-teman. Ya, di sini ya. Ini saya blok. Nah, 0 sampai dengan 63. Ini coba lihat. Ya. Nah, tapi di sini sudah dipakai nih. Ini sudah dipakai. Kalau saya dipaksakan di sini saya menggunakan IP 192.168.54.1/26, maka usernya adalah dari sini sampai sini. Nah, ini ya, 16 ya. Maka ini akan tumpuk di kelompok tadi sudah dipakai, mau dipakai lagi di kelompok yang bawahnya, nggak bisa. Maka saya ambilnya harus 64 berikutnya. Mulainya dari mana? Mulainya dari sini. Nah, maka di sini IP-nya nggak boleh 192.168.54.1, tapi IP-nya dari ini 65 boleh, 66 boleh, 67 boleh, dan selainnya dan seterusnya. Kenapa nggak 64 Pak? Nah, karena 64 ini untuk network. Terus 127 ini juga nggak boleh. Ya teman-teman ya, karena di sini untuk broadcast. Jadi batasannya adalah ini. Berarti kita menggunakannya berapa di sini IP-nya? Nah, oke. 65/26. Usernya adalah ini ya, 64 sampai dengan ini 127. Kita samakan dengan ini. Nah, seperti itu. Ini kelompok kedua. Oke. Sudah dapat nih. Nah, terus kelompok ketiga di sini hanya menggunakan 7. Berarti kita bisa menggunakan yang 16, teman-teman ya. 16. Mana 16? Ini sudah dipakai. Boleh nggak pakai ini? Boleh. Karena ini yang dipakai cuman ini. Nah, di sini tadi kita udah dipakai untuk bagian kedua. Kita hitamkan. Ini masih free, ini masih free, ini masih free, masih free, masih free. Seperti itu. Nah, maka di sini saya menggunakan IP 192.168.54 titik berapa? 17. Slashnya, kalau slashnya kita butuhnya cuma 16 di sini, maka kita lihat ini ya, 16. Nah, kita bisa menggunakan yang slash 28. Slash 28. Usernya berapa? Nah, bagian ini 16 sampai 31. 16 sampai dengan 31. Oke. Slashnya adalah 28. Seperti nanti ada request lagi Pak, saya menggunakan ada user baru mau menggunakan 32. Nah, 32-nya jangan ambil yang sini karena ini udah kepake gitu ya. Atau jangan ambil yang sini karena ini udah kepake. Teman-teman boleh, ini kan udah dipakai, kita hitamkan juga. Yang masih free adalah ini. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman menggunakan, Pak butuh lagi 128, nah, tapi kan di sini masih free, pakai dari sini nggak bisa. 128-nya yang free di sini.
Nah, berarti bagian ke atas. Ada yang kepakai enggak? Enggak ada. Maka boleh dipakai. Jangan sampai ngambil yang di sini. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, untuk tambahannya, untuk pemahaman tentang pembagian IP, saya kira cukup. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.